Keterlibatan TNI dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tinggal di salah satu negeri paling rawan bencana alam ini sangat besar. Efektivitas peran pemimpin lokal dalam pengurangan risiko bencana sangat mempengaruhi penanganan, bukan hanya pada saat terjadinya, namun di saat-saat mulai terlihat gejala dan fenomena alam yang tidak biasa. Setiap terjadi bencana, ya kita selalu berinteraksi dengan Babinsa yang ada di Koramil, Kodim, dan sebagainya, karena mudah dideploy dan mereka siap. Oleh karena itu Presiden juga menginstruksikan, salah satu instruksi yang poin pertama adalah libatkan TNI Polri. Oleh karena itu di dalam penanganan bencana apapun, selalu yang bergerak pertama adalah TNI Polri, apalagi Angkatan Darat yang banyak sekali. Jadi Angkatan Darat perannya bukan hanya pada saat terjadi bencana. Iya, betul. Di pra bencana, tanggap darurat, bahkan sampai pasca bencana perannya sangat besar sekali. Saya pernah melihat bagaimana Babinsa yang ada di desa-desa, dia termasuk menjadi salah satu panutan masyarakat setempat. Ketika terjadi bencana, memberikan peringatan kepada masyarakat. Kemudian terjadi bencana, bagaimana Babinsa mencari bantuan-bantuan yang ada sambil menunggu bantuan dari BNPB, dari BPBD dan sebagainya. Tapi pertama di sana adalah TNI yang ada di satuan wilayah yang ada di sana, yang tahu dengan kondisi yang ada, dan dalam pelaksanaan ketika terjadi bencana, mereka yang the first responder yang memberikan bantuan kepada masyarakat. Ya, karena mereka betul-betul siap dan bisa dikerahkan kapan saja. Oleh karena itu, bagaimana ke depan? TNI yang ada di satuan-satuan wilayah, Babinsa, di Koramil, di Kodim dan sebagainya, kita bekali dengan pengetahuan kebencanaan. Di pra bencana, apa yang harus kita lakukan? Kesiapsiagaannya, mengenali potensi-potensi bencana yang ada, kemudian melakukan langkah-langkah mitigasi. Sangat luar biasa. Kalau kita melakukan secara serempak semuanya, itu akan sangat membantu dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang tangguh menghadapi bencana. Tentu tantangan ke depan adalah tadi, bagaimana meningkatkan kapasitasnya. Personil TNI mengetahui kondisi lingkungan yang ada, kemudian memahami bagaimana melakukan mitigasi yang ada. Bencana alam yang terjadi harus ditangani dengan cepat, dilakukan semaksimal mungkin. Kesiapan penanggulangan bencana diantaranya paling tidak akan mengurangi kerugian fisik dan mengurangi korban. Karena itu, bersinergi dalam menanggulangi bencana sangat penting. Kita orang bilang ada di lokasi yang dikelilingi ring of fire atau cincin api. Siap. Atau ada juga yang bilang kita ini di sepanjang fault line. Fault line itu juga patahan. Siap. Jadi intinya memang kalau di Indonesia kita nggak bisa kemudian nggak mengharap nggak ada bencana. Kita harus siap karena itu pasti terjadi. Yang belum tahu kapan. Jadi Angkatan Darat dan menurut saya juga tanggung jawab semua masyarakat Indonesia. Begitu ada bencana, apakah itu tsunami, gunung meletus, atau misalnya gempa bumi, ya first responder itu ya siapapun yang dekat dengan situ. Nah, Angkatan Darat dengan dislokasi satuan yang tersebar di seluruh Indonesia sudah pasti. Jadi walaupun kita misalnya tidak menjadi bagian dari teritorial ya, tapi satuan tempur yang misalnya di bawah Kostrat. Siap. Tetapi di lokasi itu terjadi bencana, ya tanggung jawab kita, siapapun itu. Pertemuan yang diawali dalam bentuk kerjasama, bahu-membahu dalam menanggulangi bencana alam dengan sigap, cepat dan solid, menggoreskan kesan mendalam. Pertemuan kita pertama kali itu waktu Gunung Sinabung. Saya waktu itu masih menjabat Komandan Korem Pak, di
di Sibolga yang juga membawahi wilayah Tanah Karo. Di situ pertama kali saya ketemu beliau karena beliau sudah menjadi Kapus Datin kalau nggak salah ya di BNPB. Nah, kita waktu itu memang first responder seperti saya bilang tadi. Disitulah kami banyak bertukar pikiran karena memang dinamikanya. Jadi dalam satu hari saja karena erupsi, kemudian langsung kita harus menangani 15 ribuan. Saya masih ingat tuh sampai sekarang. Banyak sekali, Pak. 15 ribuan orang. Mas Topo dengan pengalamannya, Mbak ya. Kemudian banyak memberikan masukan. Saya pun berusaha sebisa mungkin untuk gimana caranya mengkoordinir. Karena kan begitu terjadi bencana, ditetapkan status bencana, maka biasanya aparat teritorial itu ditetapkan sebagai incident commander. Nah, Komandan Kodim Tanah Karo waktu itu overwhelmed atau sedikit kewalahan karena begitu banyaknya pengungsi, sehingga saya dari Korem pun turun ke sana membantu. Mas Topo orang baik dan bahasanya itu bahasa yang mudah dimengerti dan gaya komunikasinya itu menurut saya belum ada yang bisa menandingi sampai sekarang. Juru bicara atau kepala pusat data informasi dari institusi lain tuh Mas Topo merupakan salah satu yang terbaik. Itu yang saya ingat tentang beliau. Saat ini saya bersama dengan Jenderal Andika. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Andika? Sebagai Kasat, tentara yang profesional, tentara yang teredukasi. Beliau selalu juara. Akmil, Sesquad. Dia juga lulusan Harvard University, George Washington University, George Washington dan sebagainya. Dan kita sebagai generasi muda harus meneladani banyak inspirasi, teladan yang bisa kita lakukan meniru Pak Andika yang tetap loyal, semua untuk bangsa Indonesia. Tetap semangat Pak Andika. Ya, terima kasih. Semoga juga yang terbaik buat Mas Topo. Saya terinspirasi nih sama Mas Topo. Terima kasih.